Perkenalkan, nama saya Pujian Ardisanto dari Universitas Tambang Mangkurat. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu dari SMA 5 Banjarbaru. Ini kami di sini ingin membahas tentang pengantar lingkungan lahan basah yang berkaitan dengan matematika. Pertanyaan pertama, Bu, apa yang Ibu ketahui tentang lahan basah? Saya pribadi kalau lahan basah itu di sini misalnya nih air atau ekosistem yang berjalan, misalnya ada dampaknya negatif, ada dampak positifnya. Kalau misalnya ada dampak negatifnya kan kalau lahan basahnya yang enak itu berarti kan ada banjir nih, ekosistemnya buruk nih. Jadi kalau misalnya yang baik itu kan yang misalnya setelah hujan ada air sedikit nih. Nah, itu saja sih kalau untuk yang tahu lahan basah itu apa. Tapi biasanya lebih jelasnya di geografi. Bisa dikaitkan dengan matematika. Nah, kalau untuk penaitan di matematika, kalau untuk di SMA sendiri itu untuk saat ini tidak ada. Tapi kalau yang misalnya akan terkaitkan tentang matematika ada, itu kan kita bisa menghitung luas misalnya tergenangnya misalnya bentuknya persegi panjang atau alas atau segitiga. Jadi kita bisa menghitung di situ ada luas persegi panjangnya berapa, atau misalnya di situ bentuknya segitiga berapa, atau kita misalnya yang tergenang airnya itu curah hujannya seperti apa hitungannya, itu kan kita bisa menghitung presentasi persenannya seperti apa. Bisa Ibu perkirakan kayak bisa cara menghitung persentase genangan air Jadi kita bisa menghitung dulu genangannya ada berapa, misalnya kita ada 100%, jadi kita menghitung luas apa yang dulu kita cari di situ. Nah, tapi untuk yang biasa sendiri itu tidak ada, masih kaitan pembelajaran dengan berkaitan dengan lahan basah. Tapi kalau untuk berkaitan dengan matematika, nggak bisa hal yang seperti itu. Pertanyaan keduanya, Bu, bagaimana Ibu menjelaskan gambaran tentang lahan basah agar para murid mengerti apa itu lahan basah dari matematika? Misalnya kayak bentuknya itu seperti apa, lingkaran kah, segitiga kah, atau persegi? Nah, kalau misalnya kita lihat yang hal seperti itu, kita lihat dulu nih ke apa maksudnya, itu kan kayak jadi di dunia nyata nih, real nih di kehidupan kita. Jadi kita lihat dulu bagaimana terjadinya lahan basah tadi seperti apa. Misal nih lahan basahnya anggap aja hujan ya. Nah, hujan. Jadi ada nih tanah kita bersama-sama misalnya nih dengan siswa melihat dulu, oh ini yang terjadi di lingkungan kita. Jadi di lingkungan kita anggap misalnya di depan nih. Nah, kita lihat bersama-sama ini bentukannya seperti apa. Gak mungkin kan kalau misalnya mempas yaitu persegi panjang, gak mungkin lah. Pasti ada curah hujan yang emang misalnya menumpuk, ada sudut-sudutnya. Nah, kita bisa melihat di situ posisinya seperti apa. Kita tanya dulu misalnya ke siswanya, ini bentukannya apa? Misalnya dia kata anak-anak, ini Bu, dia lebih kecondong ke persegi panjang. Kalau kita lihat di lahannya yang setelah hujan tadi, setelah curah hujan itu ada persegi panjang, maka kita bisa melihat ini berarti luasnya yang dihitung. Ada nggak yang tergenang? Kalau dia ada yang tergenang, berarti kita dihitung lagi nih kurang di dalam yang tergenang. Seperti apa? Nah, presentasinya seperti apa lagi? Nah, jadi kita bisa bersama-sama anak-anak itu bisa langsung berpikir, oh ini Bu, bukan hanya sebagai guru aja nih, guru misalnya memberikan, oh ini mah persegi panjang, oh ini dia bentukannya segitiga, oh ini dia lingkaran nih, lebih ke arah lingkaran. Jadi kita harus menghitung luas alas lingkaran VR kuadrat misalnya ya. Lupa aku. Nah, jadi kalau misalnya persegi panjang luas alas nih ya. Nah, jadi kita tanya dulu ke siswanya biar kita sama-sama aktif. Jadi tidak hanya gurunya saja misalnya menjelaskan, karena kita membawa langsung ke real, ke lingkungan kita.
Setelah kita semuanya sudah selesai, kita ambil nih kesimpulannya. Apa nih nak yang rumus kita pakai? Oh ini berarti yang dikurang yang mana? Oh ini berarti genangan airnya yang kita hitung. Oh ini presentasinya sudah 100% atau misalnya 30% aja curah hujannya yang terjadi di area yang ini. Oh area ini tidak terkena basah kan lahannya nih. Jadi kita bisa melihat. Nah setelah itu semuanya sudah selesai, baru kita memberikan kesimpulan ke si anak. Refleksinya seperti apa lagi? Oh si anak ini sudah sampai nggak tujuan pembelajarannya? Oh ini maksudnya sudah mencakup nggak kaitannya dengan apa yang kita mau dalam pembelajaran itu. Tapi kalau dilihat dari tadi, apa sih yang berkaitan dengan lahan basah di dalam matematika? Nah itu bisa kita menghitung luasnya, presentasinya. Nah hal-hal yang seperti itu, siswa itu dia jadi tidak bingung lagi. Oh kalau melihat di papan tulis guru menjelaskan persegi panjang luasnya apa ini, tapi dia tidak tahu, dijelaskan tidak di kehidupan nyatanya, di lingkungannya dijelaskan tidak. Tapi kalau hal yang seperti tadi, dia langsung lihat, oh ini nih. Sama halnya biasanya kalau kita menghitung trigonometri itu untuk apa sih Bu menghitung trigonometri? Ayo, apa menghitung trigonometri di kehidupan nyata? Di kehidupan nyata untuk apa trigonometri itu? Nah, kalau kita menghitung di trigonometri itu, pasti anak-anak tuh nanya, ada nggak Bu pembelajaran selama ini penting untuk di kehidupan nyata? Ada. Kita tidak hanya bisa menghitung 1, 2, 3 atau misalnya menghitung rupiah untuk berbelanja supaya tidak keliru. Tapi pembelajaran matematika itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita jadi berlayar itu kan kita misalnya melihat pakai apa tuh namanya teropong. Nah teropong itu kan ada sudut-sudut yang emang kita lihat dari sisi pantai, dari kapal yang ditumpanginya, itu kan bisa melihat itu ada sisi-sisinya. Itu udah trigonometri. Atau ada orang kita di sini nih, ada pohon, kita bisa menghitung di sana, maka itu akan berkaitan dengan trigonometri. Berarti ada garis kemiringannya. Nah itu yang dinamakan kita harus tahu setiap materi itu untuk apa di kehidupan nyata. Kayak SPLDP, kayak yang lain, itu pasti kita menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Oh ini loh anak waktu di kehidupan nyata, oh ini seperti ini. Nanti kita pasti anak-anak bertanya, Bu untuk apa sih Bu menghitung volume? Bu untuk apa sih Bu kita belajar statistika? Nah mereka itu kalau statistika nih, mereka itu menghitung orang yang lewat di depan sini. Itu dari jam setengah 8, jam 7.30 sampai jam 8. Itu yang lewat itu mereka mensupply. Kalau dilihat pasti sepi kok di depan. Ternyata orang yang warna biru naik motor itu ada 160. Karena mereka menghitung untuk apa? Ya untuk kita mensurvei. Jadi mereka itu mensurvei setiap hari. Pagi Senin sekian, pagi Selasa sekian. Oh ada pagi di hari Kamis Bu yang turun. Itu untuk apa tujuannya? Untuk mereka tahu ini loh untuk di kehidupan nyata. Oh ini loh. Kenapa kalian harus belajar ilmu seperti ini di sekolah? Jangan hanya kalian taunya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya belanja, kalau keliru uang, Bu ini kayaknya kurang 1.000 deh uangnya misalnya. Tidak hanya seperti itu, jadi sekolah itu materi itu untuk apa di kehidupan nyata. Nah itu banyak materi-materi yang kayak gitu dan itu guru harus menyampaikan di awal pembelajaran dulu tujuan pembelajarannya. Oh ini loh stimulusnya yang harus siswa tahu. Nah hal-hal yang seperti itu bagus. Tadi pertanyaannya tentang lahan basah, apa kaitannya dengan matematika? Karena selama ini di dalam mindset lahan basah itu adalah geografi. Jadi jarang sekali kalau lahan basahnya seperti itu dikaitkan dengan matematika. Tanya aja pasti itu adalah kaitannya dengan geografi. Karena selama ini pun media pembelajaran di matematika itu tidak menggunakan itu. Entahlah kalau yang guru SD atau SMP, tapi kalau di SMA dan aku sendiri pun nih pas pertanyaan tadi, oh iya, tapi mungkin di SD atau di SMP ada diterapkan karena media pembelajaran aku belum sampai ke sana karena biasanya yang pakai adalah guru geografi. Terima kasih atas informasinya Bu Marlin. Sekian wawancara kita hari ini. Semoga informasi yang diberikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.
Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.